Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para asatid, para siswa kelas akhir, calon pemimpin di masa depan. Ini materi yang mungkin sudah saya sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia melalui beberapa lembaga. Kalau saya hitung sejak tahun 2004, saya berbicara masalah ini sudah hampir 1000 kali di 1000 tempat. Karena apa? Tantangan pemikiran ini dianggap tidak ada bahayanya. Ya, kami mendeteksi bahaya ini sejak tahun 2001 semasa kami belajar di ISTEK, karena di ISTEK itu kita belajar Islam dan belajar peradaban Barat yang menjadi tantangan Islam. Saya pulang ke Indonesia tahun 2005, tapi selama di Malaysia itu saya pulang pergi mengadakan workshop, seminar-seminar mengenai pemikiran, khususnya bahaya liberalisasi. Banyak orang yang mengatakan tidak bahaya. Ya. Di Malaysia lebih-lebih lagi, orang Malaysia mengatakan, Malaysia nggak mungkin kemasukan liberalisasi karena agama ada di tangan raja. Jadi kalau raja katakan tidak akan terjadi. Tapi sekarang ini di Malaysia yang namanya murtad, LGBT, feminisme datang juga. Ya. Begitu mereka mulai kebingungan, kami diundang lagi ke Malaysia. Ya. Gimana cara menghadapi liberalisasi? Kenapa nggak dari dulu, saya bilang. Nah, di Indonesia, ketika kami workshop pemikiran ke pondok-pondok salafiyah khususnya, ya, kami berbicara mengenai pluralisme. Ya. Pluralisme itu istilah yang tidak ada di dalam Islam. Ya. Bahasa Arabnya kemudian oleh orang liberal diterjemahkan menjadi ta'addudul adyan. Kita sampaikan sekian banyak konsep dan bahayanya dan sebagainya kepada para kiai-kiai gus-gus, ya, muda-muda itu. Mereka bilang, ini nggak ada Ustadz di dalam fikih. Kami nggak pernah mendengar istilah ta'addudul adyan. Yang kami sering dengar ta'adduduz zaujat. Sama sekali. Dari mana Ustadz ini? Nah, ini saya bilang, inilah tantangan. Boleh nggak kami baca sumbernya, bukunya tuh dari mana Ustadz? Bukunya banyak, tapi dalam bahasa Inggris. Maaf kalau bahasa Inggris kami nggak bisa baca katanya. Ini coba, tantangannya berasal dari luar yang dalam bentuk bahasa Inggris. Orang itu kalau bicara bahasa Inggris di pesantren, keren. Jadi orang kalau menafsirkan Al-Quran menggunakan hermeneutik, itu adalah orang yang mencoba untuk menjadikan Al-Quran persis seperti Bible. Ya. Bible itu kitab suci yang tidak bisa ditelusuri asbabun nuzulnya. Ya. Kalau Quran masih bisa ada kitab asbabun nuzulnya. Ya. Kemudian dalam Quran juga asal semua katanya ada di dalam sejarah itu. Dan di dalam Al-Quran ada sebuah proses bagaimana kita menyeleksi ini ayat Israiliyat, ini ayat yang betul-betul diwahyukan oleh Allah. Ulama tahu itu. Bible itu tidak. Jadi kalau Bible ini dibandingkan dengan Islam, itu sama dengan hadis do'if. Bible itu hadis do'if. Karena perawinya tidak jelas. Kadang-kadang Paul, kadang-kadang Barnabas, kadang-kadang siapa lagi. Baik, itu pendahuluannya. Ini materi ini, ya, setiap tahun saya sampaikan kepada calon alumni, yaitu siswa akhir kelas 6,
Dan saya katakan kepada seluruh calon alumni tadi itu, kalau ada alumni Gontor yang menjadi liberal, dia haram menginjakkan kakinya ke Pondok Modern Gontor. Menjadi liberal tidak sederhana. Nanti saya kasih contohnya. Saya pernah datang ke sebuah pondok pesantren alumni, saya tidak sebut namanya. Tiba-tiba santri kelas 6 itu bertanya kepada saya begini, Ustadz, nama Tuhan itu kan beda-beda, tapi sebenarnya kan satu. Nanti dulu, Anda ini dari mana pertanyaan ini? Yakin tidak dari pelajaran di kelas, saya bilang. Dari mana Anda tanya? Ya adalah orang lain, Ustadz. Anda tahu nggak yang Anda tanyakan itu? Nggak ngerti dia. Luar biasa nih pengaruh dari orang luar kepada santri. Bayangkan, orang bilang Tuhan semua agama sama, cuma beda nama. Anda yakin? Betul nggak ini? Coba saya ingin betul apa salah? Nah, ini supaya anak-anak tegas gitu ya. Ini satu kesalahan logika loh, ini bukan teologi. Kesalahan logika yang paling serius. Bagaimana Tuhan yang satu bisa punya anak, yang satu tidak kok sama? Iya nggak? Kalau Anda tahu Tuhannya orang-orang Hindu misalnya, saya sudah ketemu dengan Pak Sami Hindu itu, saya tanya, bagaimana Pak, Tuhan di dalam Hindu itu satu atau tiga? Satu Pak. Terus bedanya dengan yang tiga itu apa? Karena yang satu ini terlalu, bahasa dia transenden, terlalu tinggi, tidak bisa menjangkau manusia, dia utus tiga dewa-dewa itu. Ini kata mereka. Oh begitu. Yang tiga ini bukan Tuhan. Enggak, itu dewa-dewi itu. Oh, dewa sama Tuhan itu beda ternyata. Baru tahu saya. Ya. Apakah itu sama dengan Allah yang Maha Esa, ya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan? Kok bisa Anda katakan Allah sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Logika tidak bisa terima. Ya. Hatta misalnya kalau Anda belajar filsafat itu, Aristoteles juga punya Tuhan. Tuhannya satu. Oh, berarti sama dengan tauhid dong? Nggak sama. Ya, Tuhannya Aristoteles itu tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Karena Tuhan konsep dia itu. Tuhannya adalah konsep yang karena itu dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa menciptakan, dia apa yang dalam bahasa filsafat itu beremanasi. Ya, ini Tuhannya Aristoteles. Nah, nampaknya Tuhan agama-agama lain itu agak meniru itulah ya. Jadi Tuhan terlalu tinggi. Bahkan dalam agama Yahudi Anda tahu, tidak boleh menyebut nama Tuhan. Jadi saya pernah masuk ke Jewish Museum di Manchester. Kemudian di atas itu ada tulisan, ya, tulisan Tuhannya. Saya tanya, itu tulisan apa? Dia bilang itu nama Tuhan kami, tapi kami nggak boleh nyebut gitu ya. Oh, terus gimana berzikirnya gitu ya? Nah itu mereka begitu. Tuhan tidak boleh disebut namanya. Nah ini, jadi itu salah satu perbedaan ya. Kemudian ada santri yang tanya begini, Ustadz, di dalam Al-Quran itu pengertian yang bisa difahami itu adalah teori geosentrisme. Ya, geosentrisme itu apa? Matahari mengelilingi bumi. Kan Kopernikus menemukan bumi mengelilingi matahari itu kan. Ini anak ini sok tahu ini. Ya. Dia bilang ini Al-Quran ini salah. Karena penulis Al-Quran itu salah informasi mengenai teori astronomi. Tolong sekali lagi nanti bilang apa? Penulis Al-Quran. Siapa yang menulis ini? Anda masih kelas 6 sudah mengatakan penulis Al-Quran. Anda sesat sebenarnya. Terus saya bilang kepada kiainya, Pak Kiai, di pondok itu kalau nyolong sandal, nyolong baju itu diusir. Sekarang kalau nyolong iman diusir nggak? Ya, kalau orang beriman kemudian imannya error, itu diusir apa enggak? Itu lebih daripada diusir, dia murtad dia. Ya, tidak percaya kepada salah satu rukun Islam, iman apa? Murtad.
Tidak sekedar nyolong sandal, nyolong duit, nyolong apa. Ini adalah mencuri keimanan. Hati-hati, ini berpikir ini berbahaya. Makanya saya setiap tahun saya bekali anak kelas 6. Alhamdulillah ya sejak tahun 2005 tidak terdengar lah anak alumni Gontor yang liberal itu. Tapi masalah sebelumnya itu banyak yang liberal yang saya tidak tanggung jawab itu. Karena saya tidak membekali dia. Baik. Ya. Nah, di sini kenapa terjadi liberalisasi? Ini ceritanya panjang nih. Sampai jam berapa saya? Jam 4 ya. Nanti ada pertanyaan di akhir ya. Saya minta Anda yang kelas 6 menjawab. Sekedar untuk ngetes saja apakah Anda liberal atau tidak. Ya. Ya belum tentu loh, Anda berpikirnya. Ya. Abad ke-14 Hijriyah itu adalah abad yang dianggap umat Islam sebagai abad kebangkitan. Ya, kenapa 14? Ya, karena umur peradaban itu adalah 7 abad. Jadi kita itu bangkit pada abad ke-7, ya, kemudian berkembang menjadi peradaban yang begitu raksasa di seluruh dunia dan diwarnai dengan jatuhnya Baghdad, terus jatuhnya Spanyol, ya, akhirnya di situ peradaban Islam kehabisan markas pendidikan, kehabisan kekuatan ekonomi, termasuk kehabisan rakyatnya. Jadi jumlah umat Islam ya qadarullah pada waktu itu terjadi juga pandemi waktu itu. Jadi setelah jatuhnya Baghdad itu terjadi pandemi yang di situ umat Islam banyak yang meninggal dunia. Oke, itu sejarahnya. Nah, sekarang ini kita sudah 7 abad. Peradaban yang lahir abad ke-14 ke atas itu kan barat. Ya, abad ke-14 sekarang ini sudah abad ke-21. Nah, waktunya sekarang ini peradaban barat itu jatuh. Dan Islam menjadi peradaban yang bangkit. Tetapi bangkit itu kan tidak mesti tahun ini, tahun depan, 3 tahun lagi. 1 abad itu adalah 1 abad proses menuju kebangkitan. Jadi mudah-mudahan kalian nanti yang akan menyaksikan. Nah, kemudian dunia Islam dan negara-negara Islam mulai maju. Ya dengan takdir Allah juga. Dulu negara Arab itu adalah negara miskin. Sekarang adalah negara yang kaya minyak dan manusianya juga manusia yang berpendidikan. Banyak yang orang-orang doktor, profesor-profesor dari negara-negara itu yang zaman tahun di bawah tahun 60 aja tidak banyak yang mengalami itu. Nah, di Indonesia juga begitu, mulai umat Islam yang pinter-pinter mulai S2, S3 itu mulai tahun 70-an. Baru aja. Ya, kemudian yang lebih ini lagi di negara-negara barat ya, jumlah umat Islam itu meningkat. Di Belanda katanya setiap hari ada sekitar 200 orang konversi ke Islam. Ya, di Belanda, maka orang yang namanya Geertz Hilders ya. Geert Hilder itu membuat film namanya Fitnah. Di situ dikatakan bahwa Belanda pada tahun 2040 sudah menjadi negara Islam. Ya, bahkan perangkonya Belanda itu diprediksi tahun 2030 gambarnya masjid. Ya, perangko ya, bayangannya perangko karena masih berpikir tidak multimedia gitu. Nah, kemudian di negara Eropa lainnya, Prancis, Inggris, Belanda, Jerman, jumlah umat Islam meningkat secara signifikan, sementara orang Barat itu setiap tahun penduduknya berkurang 0,5%. Kenapa? Orang Barat itu tidak suka punya anak, ya, ataupun kalau dia menikah, ya, kalau dia ingin hidup tidak perlu menikah, hidup bersama. Jadi anak bagi mereka masalah. Kalau dia menikah punya anak, dia pun cerai. Jadi problem terbesar di Barat itu adalah problem keluarga. Ya,
Sementara orang Islam yang di negara-negara barat itu menikmati kesejahteraan. Jadi kalau sudah jadi permanen residen di negara barat itu, dokter gratis, obat-obatan gratis untuk anak-anak sampai umur 12 tahun. Ya, kemudian Anda bisa bekerja dalam tempo seminggu sekian jam, Anda dapat gaji bisa untuk sekolah. Serba mudah. Nah, orang Islam kelihatannya berpikir, hidup enak begini kenapa nggak bikin anak aja gitu ya. Nah, akhirnya iya, orang-orang India, Pakistan, Bangladesh yang muslim-muslim itu produktif sekali. Ya, bikin anak, ya kenapa enggak gitu kan? Bikin anak. Akhirnya tahun 80 ketika Salman Rushdie itu menulis novel yang berjudul Satanic Verses, ya, ayat-ayat setan itu menghina umat Islam itu. Ribuan anak muda turun ke jalan protes Salman Rushdie. Saya dapat cerita dari dosen saya sendiri. Dibilang, gimana ceritanya? Kampus-kampus sekuler punya mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai giroh Islam yang begitu tinggi, turun ke jalan protes Salman Rushdie demi Islam. Unimaginable, kata dia. Tidak terbayangkan sama sekali. Kaget mereka, ternyata orang Islam udah banyak gitu ya. Nah, saya selama 2 tahun di Birmingham itu tidak bertetangga dengan seorang bule satupun. Kiri kanan itu orang India, Pakistan, Bangladesh. Kayak nggak di Inggris gitu rasanya itu. Iya, karena mereka ini sudah terbiasa ngumpul di satu lokasi gitu. Kalau udah temennya India, ya India semua. Nanti kulit hitam semuanya. Kulit putih semua. Nah, jumlah orang Islam di Inggris itu sudah sangat mengkhawatirkan. Ya, di London itu adalah kota yang dikelilingi oleh masjid-masjid. Makanya duta besar Inggris di Jakarta itu Muslim sebelum ini. Ya, dia Muslim dari India. Jadi sudah biasa. Ya. Nanti bisa wali kota London aja sekarang udah Muslim gitu ya. Dan itu menjadi satu hal yang biasa karena mereka adalah masyarakat yang menerima pluralisme, ya, dia harus terima. Nah, siapa tahu nanti Perdana Menteri Inggris Muslim gitu ya. Siapa tahu. Nah, kemudian apa yang kemudian terjadi? Kepentingan Barat terganggu dengan ini. Ya, negara-negara sudah mulai bangkit melawan Barat dengan kebangkitan Islamnya. Nah, disitulah mereka berpikir, kalau begitu, orang Islam ini harus dirubah cara berpikirnya. We have to change the Muslim mind. Harus kita rubah cara berpikirnya. Disitulah terjadi apa yang disebut dengan westernisasi. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya orang Islam ini dibaratkan dengan secara sukarela? Ternyata tidak mudah membaratkan orang Islam. Tahun 80-70 lah, itu terjadi sekularisasi besar-besaran dan salah satu tokohnya adalah kebetulan alumni dari Gontor ya, Nurholis Majid. Itu melakukan sekularisasi dan memperkenalkan sekularisme dan sekularisasi di Indonesia. Nah, tapi yang mengajarkan sekularisasi bukan Gontor, supaya Anda tahu itu. Yang mengajarkan sekularisasi itu ya ketika dia di Jakarta, wallahu alam, sebenarnya ketika di HMI dia juga menjadi tokoh yang sangat integratif gitu ya, komitmen terhadap Islamnya tinggi. Tapi setelah dari Amerika dia kemudian nampaknya berubah. Jadi Gontor nggak tanggung jawab. Nah, sekularisasi yang terjadi di hampir seluruh dunia Islam, India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Filipina, termasuk Indonesia, justru dapat respon yang sangat mengejutkan. Apa responnya? Terjadi jilbabisasi besar-besaran di semua kampus. Masih ingat kan? Jilbab itu adalah sebuah gerakan yang diam-diam mulai dari kampus, dari ITB, Salman, UGM, kemudian UI, kemudian UNER, digerakkan oleh para cendekiawan Muslim yang itu adalah dosen-dosen. Terjadi sebuah respon yang terbalik dari apa yang diinginkan oleh orang-orang Barat. Ya. Akhirnya mereka seperti berputus asa. Ada zaman Orde Baru itu tuduhan orang-orang fundamentalis, orang-orang istilahnya apa ya?
bukan teroris, pada waktu itu belum ada teroris. Ya, fundamentalis apa? Komando jihad. Ya, komando jihad, sampai dibuat drama seorang tokohnya itu membajak pesawat ke Bangkok. Ya. Dituduh lah, inilah bahayanya komando jihad. Tapi nggak berhasil, ya, karena memang drama semua ini. Ya. Kemudian ini, ya ini sebenarnya bisa diputar filmnya ini, tapi nggak tahu. Oke, ya tahu nggak peristiwa, kalian belum lahir kayaknya, belum lahir ya. Itu tahun 2001. Oh iya, ini belum lahir ini anak-anak. Ini peristiwa tahun 2001, 9/11 namanya. Ya, tanggal 11 September itu terjadi sebuah peristiwa bersejarah. 2 pesawat terbang komersial menabrak 2 menara kembar WTC di New York. Ya. Dan ini terjadi ya dengan rekayasa sebenarnya. Nah, apa yang mereka skenariokan? Yang melakukan pembajakan adalah teroris Muslim. Nah, di situ. Setelah sehari terjadi ini, apa kata George Bush? We are facing the new crusade. Kita menghadapi sebuah perang salib baru, katanya. Akhirnya diperingatkan oleh sekretarisnya nampaknya. Oh no. Sehari kemudian dia berubah kata-katanya. Oh no. We are against the terrorists. Bahaya kalau berarti perang salib ini kan perang sama seluruh umat Islam ini. Amerika bisa habis, tidak habis orang Islam. Ya. Nah setelah itu Amerika mendeklarasikan diri sebagai negara yang mengajak memimpin seluruh dunia melawan terorisme. Nah ini. Apa yang dimaksud dengan ini? Ini sebenarnya saya kalau cerita panjang lagi ya, ini sebenarnya mainan Amerika aja. Jadi gini, 2 menara kembar itu diasuransikan dulu 8 bulan sebelum ditabrak. Dan yang nabrak itu bukan teroris, ya orang mereka sendiri. Ya. Loh kok mau-maunya dia mengorbankan 2 menara kembar yang harganya triliunan itu? Sudah diasuransikan. Dan apa? Dia akan dapat dengan terorisme ini, dia akan dapat hak untuk menyerang negara yang dia anggap teroris. Setelah itu kan kemudian nyerang Afghanistan. Setelah itu dia nyerang Irak. Ya. Nah ini dia mendapat SIM, ya, surat izin menyerang. Diseranglah dunia Islam. Ya. Jadi Barat itu setelah dia lihat Rusia, Soviet itu sudah tidak berdaya lagi, ya, dia mencari musuh baru. Apa kira-kira yang membahayakan Barat? Islam. Islam akan bangkit menjadi sebuah peradaban yang kuat, harus dilemahkan. Ya. Jadi supaya bisa melemahkan orang Islam, dia membuat gara-gara ini. Inilah gara-gara yang mereka desain supaya ini menjadi alat untuk memusuhi umat Islam. Ya. Akibatnya apa? Orang Islam dituduh, dipojokkan. Ya. Di Barat sendiri orang Islam berjilbab, Anda tahu kan? Viral di mana-mana, wanita lagi makan di sebuah restoran dipukuli oleh laki-laki karena gara-gara dia berjilbab. Ada juga yang ditarik jilbabnya, ditendang. Ya, orang Barat yang memang sudah nggak ngerti Islam dan tidak tahu apa itu Islam. Padahal di Amerika setelah terjadi peristiwa WTC itu, buku yang paling laris dibeli oleh orang Amerika adalah Al-Quran. Banyak orang kemudian penasaran apa sih yang diajarkan oleh Al-Quran itu. Ya. Nah di sini orang Islam kemudian dihalangi supaya tidak merasa menjadi seorang yang benar secara absolut, secara mutlak. Makanya umat Islam harus diajari bagaimana supaya merasa tidak benar sendiri, ya, agar tidak merasa benar dan menyalahkan orang lain, khususnya menyalahkan Barat. Saddam Hussein itu kesalahannya satu aja sebenarnya. Dia suka menyalah-nyalahkan Amerika dan mengkritik Amerika. Ya, orang Amerika itu kupingnya tipis.
Jadi kalau dikritik aja udah panas ya. Itu Amerika khususnya. Nah, dibuatlah kemudian skenario-skenario termasuk bom Bali itu, ya, itu bom yang wallahu alam bisawab siapa yang membuat. Ya. Kemudian dibuatlah di Paris sebuah peristiwa kartu Nabi yang berakhir dengan pembunuhan seorang wartawan di kantornya Charlie Hebdo oleh seorang yang nggak tahu juga. Ya. Itu orang Paris saja aneh. Jadi terjadi pembunuhan wartawan di kantor surat kabar Charlie Hebdo, 5 menit kemudian polisi datang. Ya, 5 menit kemudian, bayangkan, kan sudah disiapkan itu. Ya. Termasuk ini, WTC diledakkan ini, kok bisa semua kamera itu mengarah ke situ? Padahal itu begitu cepat kejadiannya, kok bisa angle-angle-nya menarik semua ya? Ya, untuk merekam kejadian WTC itu sudah disiapkan. Ya. Saya punya kasetnya yang membuktikan bahwa itu adalah kerjaannya George Bush. Oke, nah caranya supaya Islam tidak merasa benar dan tidak menyalahkan orang lain dan tidak menjadi fundamentalis dan teroris, diliberalkan, ya, diganti, ditukar cara berpikirnya. Ya. Nah, cara mereka gimana? Apa yang mereka alami di Barat itu dibawa ke negara Islam, ke dunia Islam. Ya. Jadi kata liberal itu kan bebas. Ya. Bebas di Barat itu apa? Bebas dari agama. Ya. Kita diajari bagaimana kita supaya berpikir bebas-bebas aja lah, jangan terikat dengan Quran, jangan terikat dengan hadis. Ya. Kata liberal memang artinya banyak sekali ya. Pertama, bebas secara ekonomi, politik, dan sebagainya ya. Nah, yang penting lagi adalah bebas dari Tuhan. Makanya revolusi Perancis itu, salah satu pasalnya itu menarik sekali ya. Ya. Tuhan tidak boleh ikut campur urusan manusia. Ini gimana coba? Seakan-akan Tuhan itu temannya dia gitu. Tidak boleh ikut campur. Makanya menghapuskan hak-hak Tuhan dan menyingkiran agama dari kehidupan publik. Jadi Tuhan tidak boleh ikut di dalam kehidupan masyarakat luas. Berarti di situ agama hanya di gereja aja. Itulah kemudian gereja menjadi rumah hantu sekarang ini di negara-negara Barat. Ya, bagaimana caranya orang meliberalkan itu? Mengubah kurikulum pendidikan Islam yang radikal menjadi moderat. Ini katanya Donald Rumsfeld ya. Dikutip oleh Republika tahun 2005, buktinya ada. Ya. Lembaga pendidikan Islam bisa cepat menumbuhkan teroris ya, baru. Kita lebih baik merubah kurikulumnya daripada menumpas teroris-teroris yang dihasilkan oleh pesantren. Ini orang ini sudah suudon sama pesantren. Ya. Kemudian caranya apa? Mengkritik Al-Quran, mengkritik hukum Islam, mengkritik kebenaran agama, mengkritik ulama, ya, mengkritik, membela kesesatan dan aliran sesat. Ini kalau kalian baca media massa, saya kira Anda tahu terjadi sekarang ini. Sekarang ini terjadi di Indonesia, terjadi di Malaysia dan di banyak tempat. Ya. Hukum Islam dipersoalkan. Ya. Ini tiba-tiba seorang wanita viral, ya, bicara dengan seenaknya, baju agak telanjang dikit gitu. Kemudian mengatakan orang Islam orang yang sholat itu tidak pasti masuk surga. Ya. Kemudian Muhammad itu siapa? Lagi sekarang ada Muhammad kece ya. Muhammad kece yang nggak kece sama sekali itu. Ya, Muhammad kece. Ternyata dia memang orang ateis, bukan orang Kristen, orang ateis. Ya, berbicara mengkritik Islam yang dia tidak tahu. Ya. Kemudian ini nanti ini. Nah, ini. Pluralisme agama itu adalah alat yang seperti saya sebutkan tadi, alat untuk merubah cara berpikir umat Islam yang tadi berpikir mutlak menjadi ragu.
Ya. Apa itu pluralisme agama? Itu paham yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama benarnya atau mempunyai kebenaran masing-masing. Sekarang coba pikirkan, semua agama benar menurut Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan yang mana? Tuhan Islam, Tuhan Allah, Tuhan Yahweh, Tuhan Bapa, Tuhan Nirguna Brahman. Pilih salah satu. Yang Anda maksud Tuhan yang mana? Pokoknya Tuhan yang satu. Enggak, Tuhan enggak satu, kan agamanya banyak. Jadi kalau orang mengatakan semua agama benar menurut Tuhan, itu Tuhannya masing-masing. Tapi masalahnya, siapa yang mengatakan bahwa semua agama benar menurut Tuhan masing-masing? Siapa yang mengatakan itu? Kan dia sama dengan mengatakan semua agama sama. Kalau begitu, kita rujuk sekarang apa kata Buya Hamka. Orang yang mengatakan semua agama itu sama, dia tidak beragama. Betul nggak? Iya. Oh sama aja lah. Ini agama ente apa kalau semua benar? Iya kan? Kalau Anda Muslim, ya, Anda mengatakan Islam yang paling benar. Kalau Anda Kristen, Anda mengatakan Kristen yang paling benar. Itu cara beragama yang benar. Dan tidak semua orang yang beragama suka dengan pernyataan ini. Ya. Saya bertemulah dengan seorang dosen Faculty of Systematic Theology di Austria. Saya tanya, do you know what is pluralism, religious pluralism? I know, dia bilang. What do you think about this? This is American project. We dislike this. Katanya. Terus saya tanya, you know John Hick? This is British Protestant who introduced the idea of global theology. I know him. He is nothing, katanya. Ya, dia nothing. Nggak suka. Jadi orang Kristen tuh nggak suka dengan pluralisme. Ya, kok kita disuruh suka-suka itu gimana? Orang Kristen aja nggak suka. Kemudian apa bahayanya ini? Bahayanya pluralisme itu adalah pertama tadi menyamakan semua agama. Akhirnya apa? Ketika masuk dalam pikiran umat Islam, dosen Muslim mengatakan bahwa Ahlul Kitab itu masuk surga. Ya, Ahlul Kitab Yahudi Nasrani itu masuk surga. Ya, kemudian Islam bukan agama yang paling benar. Agama lain juga benar. Bahkan dosen di Jogja ada yang mengatakan, nanti ya jangan kaget kalau di surga Anda bertemu dengan orang-orang ateis, ya, orang Nasrani. Dia masuk dari pintu yang lain, kita pintu yang ini gitu ya. Emang surga punya ente ya. Kok enak. Coba masuk akal enggak? Orang kafir tidak percaya surga jannah yang diciptakan oleh Allah. Kok tiba-tiba masuk di situ gitu ya? No, siapa loh kan itu? Enggak mungkin, dia tidak percaya surga itu dan dia tidak mengamalkan amalan untuk masuk surga itu. Tiba-tiba di dalam, enggak salah kamar itu. Kan mestinya di neraka, kok tahu-tahu di surga. Gitu. Jadi ini logikanya udah kebalik-balik ini orang ini. Ya. Nah, untuk apa diajarkan pluralisme agama? Ya. Supaya umat Islam tidak yakin akan agamanya. Ya. Supaya umat Islam itu mengatakan agama saya benar, agama lain juga benar. Kalau Anda mengatakan seperti begitu, Anda sudah kehilangan satu aspek penting dalam rukun iman. Ya. Ini hati-hati ya. Kedua adalah feminisme. Ini kalau pluralisme diterangkan itu satu hari sendiri ya, jadi dikit-dikit aja nih. Jadi kalau mau bicara pluralisme itu bisa berhari-hari ini. Ya. Feminisme ini gerakan yang seakan-akan adalah gerakan memberdayakan wanita. Ya, hati-hati kalau Anda nikah nanti dapat feminis, ya, dia nggak akan masak. Nah, betul. Orang feminis itu nggak mau jadi tinggal di dapur, nggak mau. Ya. Dapur itu pantangan bagi feminis. Emang pembantu kita ini katanya. Ya, gerakan wanita di Barat yang menuntut hak wanita di masyarakat awalnya begitu. Setelah itu haknya dipenuhi. Dia ingin bahwa
laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama. Ya, hak yang sama dalam segala hal. Nah, di situ apa kemudian yang terjadi? Hak itu kalau Anda lihat di barat ya, di barat itu gini, gambarannya orang barat itu. Tidak mudah laki-laki itu menikah. Ya, dan banyak orang yang tidak mau. Tidak mudah laki-laki atau perempuan di barat itu dapat pasangan. Ya, sulit di orang barat ini kan sudah mempunyai harga diri masing-masing ya. Nggak mudah Anda kemudian bersiul kepada wanita, kemudian wanita ikut Anda gitu. Ya, orang barat punya gengsi masing-masing. Ya. Kemudian kalau di barat itu setiap Sabtu malam itu ada pub. Ya, pub itu kayak pengajian kita gitu ya. Jadi wanita dan laki-laki itu masuk pub berbondong-bondong, antri dia sampai 100 meter. Itu saya saksikan sendiri. Hari Sabtu malam, malam Minggu. Tapi Minggu pagi nggak ada orang antri masuk gereja. Ya, berarti orang-orang ini betul-betul ateis nih, nggak doyan agama tapi doyan pub. Di pub itu apa yang mereka lakukan? Mereka mencari pasangan. Setiap minggu dia mencari pasangan. Ya, masuk pub, minum-minum, kenalan dengan perempuan, bawa ke rumah, dia berhubungan suami istri. Besok datang lagi, cari perempuan yang lain lagi. Ya. Begitu seterusnya, setiap hari dia lakukan itu. Nah, kalau dia nggak dapat, ya, padahal nafsunya harus disalurkan. Makanya di Amerika itu setiap menit terjadi perkosaan. Ya, perkosaan setiap menit. Dan tercatat di dalam kepolisian itu. Kenapa? Problem sekali masalah seksual ini. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kalau nyari laki-laki susah, ya, kami wanita-wanita ini bisa memuaskan diri tanpa laki-laki. Lahirlah disebut lesbianisme. Yang laki juga nggak mau kalah. Ya emang inti, kita perlu inti aja. Kayaknya gitu bahasanya. Mau dikira laki-laki bisa hanya puas hanya dengan wanita. Kita juga bisa puas dengan laki-laki. Muncullah ide homoseksualisme. Lahir lagi kaum Nabi Lot sekarang ini. Itu hasil daripada gerakan feminisme yang muncul menjadi praktek-praktek menjadi LGBT. Ya, LGBT itulah yang kemudian sekarang ini dikembangkan bukan dalam pemikiran, praktek. Ya. Hati-hati ini kita di masyarakat. Ya. Jadi ini satu gerakan yang mencurigakan. Ya. Mencurigakannya karena apa? Kalau Anda di media sosial menulis LGBT, itu Anda dibully oleh semua orang. Ya, makanya kalau menulis LGBT itu jangan disikat gitu. EL, GE, BT gitu ya. Bahaya. Saya sendiri pernah di Facebook saya itu ditutup. Ya, ditutup gara-gara apa? Gara-gara saya menulis status kalau Anda melakukan pembunuhan, pencurian, menikah sesama jenis, nggak ada LGBT. Itu terserah pada Anda. Tapi Anda harus tahu, ya, kalau Anda melakukan itu, Allah dalam keyakinan kami, Tuhan akan murka dan akan memberi cobaan ataupun musibah kepada kami juga. Itu aja. Sampai seminggu kemudian Facebook saya ditutup, nggak bisa masuk saya. Luar biasa Facebook ini. Berarti Facebook ini penikmat LGBT kelihatannya. Ya. Hati-hati. Jadi kok cepat sekali, akhirnya saya coba lagi. Akhirnya saya disuruh apply lagi, daftar lagi menggunakan KTP. Saya ikuti KTP. Karena ini banyak yang langganan dengan status saya ini orang-orang ini. Ya, jadi nggak apa-apalah, saya daftar lagi. Hanya gara-gara menulis menikah sesama jenis. Luar biasa. Nah, gerakan ini bukan lagi pemikiran. Jadi saya katakan dulu bahaya. Sekarang orang tidak lagi merasakan bahaya pemikirannya, yang dia rasakan adalah prakteknya. Ya. Pluralisme agama tahun 2005 wacana aja. Sekarang apa?
pejabat ngomong pluralisme. Ya. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat sudah berbicara, ya kita bukan bukan satu-satunya agama yang benar, agama lain juga mungkin benar. Seorang tokoh liberal di Jakarta, saya nggak sebut namanya, dia bilang begini, kita ini tidak hanya perlu toleransi saja, toleransi tidak cukup, kita perlu juga mengakui kebenaran agama lain. Loh, kalau Anda mengakui kebenaran agama lain, Anda keluar dari Islam. Ya. Oke, nah di situ kesetaraan gender akhirnya membawa kepada kesetaraan seks, kesetaraan dalam mendapatkan kepuasan seks. Nah, bahayanya apa? Kesetaraan gender ini kesetaraan di semua sisi, akhirnya ketika dikaji dalam fikih dia menjadi masalah. Lidzakari mislu hadil unsayan, lo kok laki-laki lebih banyak dari perempuan? Nggak bisa dong. Ya, kemudian rijal qawwamuna 'alan nisa, lo kok laki-laki masih mimpin? Ini agama nih, Islam ini masalah nih. Ya. Banyak sekali kemudian dipersoalkan antara saksi laki-laki, saksi perempuan beda. Air kencing bayi laki-laki dan perempuan dibedakan. Ini melawan kesetaraan gender. Akhirnya orang-orang Islam sendiri yang feminis itu mengkritik syariah. Ya. Kemudian fikih yang selama ini dipelajari di dunia Islam itu banyak bicara laki-laki dan jarang bicara perempuan. Ya, jadi katanya fikihnya maskulin, macho gitu ya fikihnya itu. Nah ini sekedar tuduhan aja. Nah kemudian yang penting lagi adalah mereka ini sesungguhnya ingin menghancurkan institusi keluarga. Ya. Jadi kalau laki-laki nggak boleh memimpin, terus siapa yang akan menjadi kepala keluarga? Nggak perlu kepala keluarga. Nah sekarang kalau istrinya ini seorang feminis, dia nggak peduli ngurus anak di rumah, itu urus pembantu aja. Saya sebagai seorang feminis dan saya harus mempunyai karir di luar, nggak perlu saya repot-repot di keluarga. Makanya rumah tangga, rumahnya seorang feminis LGBT ke depan tidak ada dapurnya. Tidak ada dapurnya. Kenapa? Ya, kalau ada dapur pasti perempuannya suruh masak. Jadi istri selama ini dijadikan pembantu. Pokoknya 3 hal itu: dapur, sumur, kasur. Ini penghinaannya orang feminis kepada kita. Ya. Padahal tahu nggak? Berabad-abad umat Islam itu ya, mempunyai tradisi bahwa istri wanita di rumah full mendidik anak-anaknya, menghasilkan ulama-ulama besar. Ya, ulama besar lahir dari seorang istri yang isinya dapur, sumur, kasur. Ya. Apa hina? Ya. Nah, makanya Muhammad Iqbal kemudian mengatakan begini. Orang-orang wanita di barat itu dia menginginkan kebebasan dan pujian. Tapi Anda tidak tahu wanita-wanita di dalam Islam itu mendapatkan kebebasan, pujian dan kehormatan. Nah, kehormatannya itu kita dihormati loh dengan cara begini. Ya. Sekarang bandingkan aja wanita barat yang sudah umurnya 60 tahun. Ya, suami sudah tidak ada, anak tidak ada di rumah. Siapa yang menghargai dia? Tinggal tunggu mati aja. Ya. Kalau kita seorang nenek yang punya cucu, ya sudah punya anak 10, cucunya 20, ya, dia akan menikmati kehormatan itu dan didoakan. Orang Kristen kan nggak ada doanya itu untuk orang tua itu. Ya, oke. Nah, 3 adalah humanisme. Kemanusiaan ini sekarang adalah agamanya orang barat modern. Mereka tidak mau beragama karena mereka lebih suka kemanusiaan. Ya. Jadi paham yang menyatakan manusia adalah ukuran segala sesuatu. Baik buruk sekarang ini bukan merujuk kepada agama, baik buruk merujuk kepada standar yang ditetapkan oleh manusia. Ya. Jadi mementingkan manusia daripada Tuhan. Ya, moral daripada akhlak.
Bahayanya apa? Akhirnya hukum syariah dikalahkan. Ya. Ketika seorang ini yang terjadi sekarang, seorang ibu mendidik anaknya dengan memukul, anaknya lapor polisi. Ini melanggar HAM. Ini terjadi. Ya. Jadi HAM nggak bisa mengalahkan syariah. Sangat bahaya sekali. Ya. Kemudian murtad juga dibolehkan dengan dasar kemanusiaan. Bunuh diri dibolehkan, dasarnya kemanusiaan. Padahal ini dalam Islam dua-duanya adalah dosa besar. Ya. Nah, baru kemudian kalau orang sudah berbicara HAM, ya, dia akan berbicara mengenai hukum-hukum dalam Islam. Hukum Islam udah nggak sesuai lagi dengan zaman sekarang kita. Hukum potong tangan, hukuman pancung, ya, itu nggak sesuai dengan HAM. Padahal Anda tahu, orang itu kalau dihukum pancung, ya, kematiannya lebih cepat daripada dia ditembak ataupun dia digantung. Dia tidak menyiksa, set mati. Ya, itu lebih manusiawi sebenarnya daripada disetrum. Di Barat itu hukuman mati dengan disetrum. Ya, ini coba bayangkan. Jadi ada hikmahnya, dan orang yang membunuh di dalam Islam itu hukumnya dibunuh. Ya, wa fil qisosi hayatun, kehidupan sebenarnya. Nah, sekarang sudah di sini Indonesia ini membunuh 11 orang, bayangkan. Nggak dihukum mati juga. Ya. Ini HAM. Ya, sekarang ada orang pakar-pakar hukum yang tidak setuju dengan hukuman mati karena asasnya alasannya adalah menghargai kemanusiaan. Dan dia nggak menghargai kemanusiaan kok bisa dipertahankan hidupnya. Nah, demokratisasi itu adalah cara berpikir demokratis maksudnya. Tapi begitu diterapkan di dalam kehidupan beragama, akhirnya semua orang berhak beragama dengan cara masing-masing. Muncullah situ aliran sesat. Muncullah orang feminis tiba-tiba menjadi imam masjid di sebuah gereja di New York. Ya, seorang wanita. Kemudian nggak pakai jilbab, makmumnya pakai rok, laki-laki perempuan berjejer. Ini apa-apaan ini ya? Ya. Ini maksudnya demokratis. Ya, anunya begini omongannya, yang bisa jadi imam memang laki-laki aja gitu. Perempuan juga bisa jadi imam. Siapa yang melarang itu? Nah, di situ ada hadis memang. Pernah orang yang namanya Abu Bakroh itu menjadi anaknya yang laki-laki itu makmum kepada ibunya, kalau nggak salah itu, saya tidak ingat itu ceritanya. Itu boleh zaman Nabi. Cuma kasus itu kan itu saja dan ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa disamakan dengan sekarang. Ya. Jadi setiap orang sekarang ini bisa berbicara mengenai agama. Itu yang dulu terjadi di Eropa. Semua orang bicara mengenai Kristen, tapi dia bukan orang yang mengerti Bible. Akhirnya di situ semua orang bicara agama. Akhirnya apa? Sebenarnya agama itu cuma ilusi aja. Oh ternyata Tuhan itu tidak ada. Nah, di situ salahnya. Nggak ngerti agama. Idza usidal amru ila ghairi ahliha fantadiri sa'ah. Ya. Baik, saya rasa cukup ya. Ya, terima kasih.